Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Lala Caroline, NPMC 0C019-014. Di sini saya akan mengajak kalian untuk memasuki bab baru, yakni bab 6. Masih berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Kalau di bab 5 kemarin, membahas transaksi berhubungan dengan penjualan persediaan, dan penjualan jasa atau pemberian jasa. Sekarang kita masuk ke materi yang berhubungan dengan transaksi yang kaitannya dengan aset tetap, yang masih melibatkan entitas induk dan entitas anak, apakah dalam bentuk transaksi hulu dan hilir. Kemudian, materi bab 6 ini, di samping pembagiannya berdasarkan transaksi hulu dan hilir, maka pembagian berikutnya adalah aset tetap ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak disusutkan. Jadi nanti pengelompokannya kita berbicara dahulu untuk transaksi hubungannya dengan penjualan aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah. Saya menjelaskan seperti apa catatan yang akan dilakukan induk maupun perusahaan anak, kemudian jurnal eliminasi yang harus dibuat. Yang harus diingat bahwa yang muncul atau boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi dalam kaitannya dengan transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi yang terjadi kepada pihak non-afiliasi. Kalau untuk transaksi yang terjadi pada entitas induk dan anak tidak boleh berpengaruh atau tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi yang hanya boleh muncul adalah nilai yang berasal dari transaksi dengan non-afiliasi. Jadi ini hanya pengantar jika perusahaan atau dua perusahaan bergabung jadi satu entitas yang besar dan menjadi satu kesatuan perusahaan, maka antara mereka itu akan terjadi transaksi-transaksi baik hulu dan hilir. Salah satunya transaksi dalam hal penjualan aset tetap. Aset tetap ini sudah diketahui dalam PSAK nomor 16, aset tetap ini digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Bisa juga untuk menghasilkan barang, misalnya mesin produksi, itu juga bagian dari aset tetap. Ini salah satu contoh transaksi dengan aset tetap, penjualan aset tetap. Tapi bukan antara induk dan anak, tapi antar sesama anak perusahaan. Itu tidak dibahas dalam laporan materi advance. Yang dibahas dalam materi advance itu yang berhubungan dengan transaksi induk dan anak, atau anak menjual kepada induk, bukan transaksi antar anak. Kemudian seperti apa dampak terhadap pencatatan pada entitas induk dan juga jurnal eliminasi. Bagi perusahaan induk ketika menjual aset tetapnya kepada anak, maka itu disebut dengan disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Bagi perusahaan anak yang memiliki aset tetap dari perusahaan induk, maka itu disebut yang memperoleh aset tetap. Posisinya entitas induk itu sebagai perusahaan yang akan mencatat transaksi sebagai disposal aset tetap, sedangkan entitas anak yang akan mencatat ini sebagai perolehan aset tetap. Kemudian dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak maupun sebaliknya, maka dari sisi pencatatan perusahaan yang dimiliki aset tetap tersebut, maka dia akan mencatat adanya keuntungan ataupun kerugian dari penjualan aset tetap. Jadi kalau induk menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka dalam pencatatan di pembukaan perusahaan induk, maka dia akan adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu beda seperti persediaan. Kalau persediaan menentukan keuntungan dari penjualan persediaan ini dengan mengkurangkan antara harga perolehan atau harga jual pada aset saat kita menjual dengan harga perolehan pada saat kita memperoleh barang dagang tersebut. Itu untuk menentukan keuntungan persediaan. Jadi, jika kaitannya dengan penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian itu akan dihitung dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nilai tercatat atau nilai aset tetap itu dihitung dari harga perolehan aset tetap tersebut, dikurangkan dengan akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan itu dihitung dari akumulasi beban-beban penyusutan yang sudah diperhitungkan selama aset tetap itu dimanfaatkan. Nanti perusahaan induk itu akan mencatat jurnal untuk transaksi yang hubungannya dengan keuntungan ataupun kerugian. Waktu perusahaan induk menjual, ia akan mengakui keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap ini.
Kemudian ketika menyiapkan konsolidasi, ia juga akan menangguhkan pencatatan dari keuntungan atau kerugian ini dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Timbul pertanyaannya, kalau kaitannya dengan penjualan aset tetap, kapan keuntungan kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi? Maka jawabannya ketika perusahaan anak telah menjual aset tetapnya berupa tanah itu kepada perusahaan non-afiliasi, lalu dilakukan keuntungan dan kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi selama aset tetap itu. Tanah itu berada di perusahaan anak sebagai pembeli, maka dikatakan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Penjualan aset atau penjualan tanah itu belum terrealisasi. Maka nanti maka dikatakan keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap atau penjualan tanah itu belum terrealisasi. Maka nanti ada pencatatan untuk penangguhan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Bagaimana dengan aset tetap yang disusutkan? Misalnya itu dijual peralatan atau mesin atau bangunan, maka keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi sejalan dengan manfaat aset tersebut. Bukan aset-aset itu dijual, tapi sejalan dengan dimanfaatkannya aset tersebut. Contoh, saya menjual aset tetap berupa peralatan kepada perusahaan anak saya. Saya menjual itu di tanggal 1 Januari 2018. Kemudian, selama tahun 2018, perusahaan anak sudah memanfaatkan aset tetap dari perusahaan induk. Selama 1 tahun, jadi di tanggal 31 Desember 2018, maka perusahaan induk sudah mengakui adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan peralatan yang sudah terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut oleh perusahaan anak. Berarti perusahaan induk hanya menghitung untuk 1 tahun. Karena aset tetap berupa peralatan baru dimanfaatkan oleh perusahaan induk sejak dibeli dari perusahaan induk itu baru 1 tahun, yaitu tahun 2018. Pada tahun selanjutnya, ada lagi pemanfaatan dan perusahaan induk akan membuat jurnal untuk mencatat keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi. Poinnya, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Kemudian kita mulai dari transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan. Kita lihat langsung skenario-skenario dengan penjualan aset tetap untuk aset tetap tanah. Jadi ada 3 skenario. Contohnya, PT Palapa sebagai perusahaan induk itu memiliki 100% saham di PT Samudra. Sebagai perusahaan anak, berikut informasi terkait dengan jual beli aset tetap antara PT Palapa dengan PT Samudra. Yang pertama, PT Palapa memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi dengan harga perolehan 900 juta. Itu peristiwa pertama. Yang kedua, PT Palapa sebagai perusahaan induk menjual tanahnya pada PT Samudra dengan harga jual 1 miliar. Yang ketiga, PT Samudra sebagai perusahaan anak yang membeli aset tetap berupa tanah dari perusahaan induk, itu menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi dengan harga 1,2 miliar. Maka ketiga perusahaan itu bisa digambarkan dalam ilustrasi, maka dari 3 peristiwa ini bisa memperhitungkan keuntungan yang dicatat oleh perusahaan induk ketika ia menjual tanah tersebut kepada perusahaan anak itu adalah sebesar 100 juta. Apa yang dibuat jurnal oleh perusahaan induk ketika ia menjual, maka ia memperoleh kas dari perusahaan anak yaitu 1 miliar. Kemudian ia akan menghapus tanahnya di posisi kredit sebesar harga perolehannya yaitu 900 juta. Dan ia akan mencatat adanya keuntungan dari penjualan tanah sebesar 100 juta. Itu jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk. Kalau jurnal yang dibuat oleh perusahaan anak, yakni ketika memperoleh tanah dari perusahaan induk, maka ia akan mendebit tanah sesuai dengan sebesar 1 miliar dari ia akan mencatat bahwa ia mengeluarkan kas sebesar 1 miliar. Untuk transaksi ketika anak menjual kepada perusahaan non-afiliasi kepada anak itu, penjualan maka ia akan mencatat 1,2 miliar, kemudian tanah dihapuskan di posisi kredit sebesar 1 miliar. Sebesar harga perolehan yang ia beli di perusahaan induk. Kemudian yang dikreditkan itu adalah keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta. Persoalannya, transaksi ini ketika PT Palapa menjual tanah sebesar 1 miliar kepada PT Samudra itu adalah transaksi induk dan anak. Maka dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi ini tidak boleh dimunculkan.
Pengaruh jadi nilai tanah yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi itu bukan nilai tanah yang 1 miliar, tapi nilai tanah yang sebesar 900 juta. Dari 3 skenario dibagi lagi menjadi 3 skenario, yaitu yang pertama seluruh peristiwa maupun P1, P2, P3 terjadi pada tahun 2015, yaitu pada tahun yang sama. Pada skenario 1, PT Palapa melaporkan adanya keuntungan 100 juta, sedangkan PT Palapa membukukan keuntungan penjualan tanah 200 juta karena transaksi ini terjadi pada tahun yang sama atau pada tahun 2015. Tanah yang dijual induk kepada anak sudah dijual kepada perusahaan non-afiliasi, maka keuntungan dan kerugian dari yang dicatat oleh perusahaan induk itu sudah terrealisasi. Keuntungan yang sudah terrealisasi dari penjualan tanah ini adalah 300 juta. Ini dihitung dari harga perolehan tanah perusahaan non-afiliasi dan berapa harga jual ketika tanah ini dijual kepada perusahaan non-afiliasi. Peristiwa yang kedua, P1 dan P2 itu terjadi di 2015. Artinya, induk memperoleh tanah dari perusahaan non-afiliasi di tahun 2015. Induk menjual kepada anak itu juga terjadi di tahun 2015. Tapi anak sampai tanggal 31 Desember 2019 belum menjual tanah tersebut ke perusahaan non-afiliasi, maka disimpulkan bahwa keuntungan dari penjualan tanah ini akan ditangguhkan, maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Palapa sebagai perusahaan induk untuk mencatat penangguhan penjualan tanah ini, maka dicatat bagian debitnya laba atas entitas anak sebesar 100 juta, kemudian dia mencatat investasi pada entitas anak di posisi kredit sebesar 100 juta. Dia buat jurnal karena tanah ini belum berhasil dijual oleh perusahaan anak ke perusahaan non-afiliasi. Keuntungan penjualan tanah yang diakui PT Palapa itu belum terrealisasi. Selain itu, nilai tanah nanti akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi bukannya 1 miliar, maupun kenyataannya memang anak mencatat ia memperoleh tanah 1 miliar. Tapi memperoleh tanah 1 miliar itu membeli dari induk, maka itu tidak boleh muncul nilainya 1 miliar. Yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah sebesar 900 juta. Ketika induk memperoleh itu dari perusahaan non-afiliasi, maka harus ada jurnal eliminasi. Apa yang dieliminasi? Maka keuntungan penjualan yang sudah dicatat di pembukuan induk. Yang ketiga, pada peristiwa 1 dan peristiwa kedua itu terjadi di tahun sebelumnya. Sekarang di tahun 2015, jadi peristiwa 1 dan 2 itu terjadi di tahun 2014. Nah, 2015 anak menjual tanah ke perusahaan non-afiliasi. Induk memperoleh tanah dari perusahaan non-afiliasi di tahun 2014. Induk menjadi ke anak juga di tahun 2014. Tahun 2015 yang fokus perhatian kita sekarang, anak telah berhasil menjual tanah tersebut atau telah menjual tanah tersebut ke perusahaan non-afiliasi. Maka karena kita fokus di tahun 2015, anak sudah menjual tanah tersebut ke non-afiliasi, maka di sini dikatakan keuntungan yang telah terrealisasi, maka induk akan mencetak jurnal untuk tahun 2015 untuk skenario ketiga ini. Jurnalnya adalah investasi pada entitas anak di debit sebesar 100 juta, kemudian bagian laba atas entitas anak di kredit sebesar 100 juta. Keuntungan atas penjualan tanah tersebut harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi konsolidasi periode berjalan. Transaksi atas merupakan transaksi hulu, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Pada transaksi hilir, jurnal eliminasi yang dibuat akan mempengaruhi investasi pada entitas anak dan kepentingan non-pengendali, kasus PT Nusantara dan PT Andalas. Informasi tambahan, yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2015. Nilai bukunya yaitu 900%. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai buku sebesar 300 juta. Yang kedua, selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, dalam tanah yang dilaporkan PT Andalas dan dalam akuntan PT Andalas terdapat tanah yang dibeli oleh PT Nusantara. Jadi dalam tanah yang di neraca saldo PT Andalas itu terdapat tanah yang dibeli PT Andalas dari PT Nusantara sebesar 150 juta. Tanah tersebut dulunya diperoleh oleh PT Nusantara dan perusahaan non-afiliasi. Itu sebesar
itu sebesar 120 juta. Sehingga PT Nusantara ketika menjual tanah tersebut kepada PT Andalas, maka nanti ada keuntungan penjualan tanah sebesar 30 juta. Selisih antara harga perolehan 150 juta, harga jualnya 120 juta. Maka keuntungan yang dicatat oleh perusahaan atau PT Nusantara ketika menjual tanah kepada PT Andalas adalah 30 juta. Informasi selanjutnya, sampai tanggal 31 Desember 2015, tanah tersebut belum dijual pada PT Anak, kepada perusahaan non-afiliasi. Pada selama periode 2015, terdapat transaksi hulu, yaitu penjualan tanah oleh PT Nusantara ke PT Andalas pada harga 150 juta, di mana tanah tersebut diperoleh PT Nusantara dari perusahaan non-afiliasi sebesar 120 juta. Maka PT Nusantara mencatat adanya keuntungan dan penjualan tanah sebesar 30 juta, karena sampai akhir tahun PT Andalas masih memiliki tanah yang ia peroleh dari PT Nusantara. Maka keuntungan itu dikatakan belum terrealisasi. Maka PT Nusantara akan membuat jurnal dengan mendebit bagian laba PT Andalas sebesar 30 juta dan mengkredit investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta, karena keuntungannya itu belum terrealisasi. Alasannya, sampai tanggal 31 Desember 2015, tanah yang dibeli oleh PT Andalas masih dimiliki oleh PT Andalas. Kita memasuki prosedur konsolidasi tahun kedua, 2016. Informasi tambahannya, laba bersih yang diperoleh PT Nusantara sebesar 750 juta, kemudian dividen yang diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 400 juta, PT Andalas memperoleh laba bersih tahun 2016 sebesar 250 juta, kemudian dividen yang diumumkan PT Nusantara sebesar 100 juta. Informasi tambahan terkait tanah yang diperoleh dari PT Nusantara, masih digunakan, belum dijual kepada pihak non-afiliasi. Itulah pembahasan saya dari bab 6. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.